Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dari tempat ini sebelumnya saya mengucapkan salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang dan shalom, saudara. Puji Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kita akan senantiasa diturunkan atas kehidupan kita pribadi, orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Satu hal yang bisa sampaikan hari ini, pasangan suami istri Pusiono dan Reni Kowalsik mendapatkan anugerah besar dari Tuhan berupa buah nikah yang Tuhan karuniakan pada tanggal 14 Juli 2020 lalu. Sekalian oleh pertolongan Tuhan, terkasih kita bisa melahirkan dengan segala baik dan sempurna, sehingga kekasih ini hadir menjadi pelengkap kebahagiaan dalam langkah-langkah nikah rumah tangga dari keluarga Abaya ini. Dan pada saat ini sebagai orang percaya, untuk bisa menjadi teladan bagi semua orang percaya yang lain, maka dia memutuskan untuk menyerahkan anak kekasih yang bernama Sapa Felicia Stefani, ya, namanya sekali penuh dengan bunga, ya, mudah-mudahan keindahan bunga-bunga yang terdapat di dalam nama ini akan menyertai perjalanan kehidupan anak kekasih dalam pertumbuhannya untuk menjadi anak-anak remaja, pemuda, dan dewasa. Pada akhirnya kehidupan ini diharapkan menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekelilingnya, bahkan menjadi kebanggaan bagi orang tua dan gerejanya. Puji Tuhan. Mari saudaraku sekalian, kita akan mendasari penyerahan anak kekasih Sapa Felicia Stefani dengan kebenaran firman Tuhan, di mana dasar kebenaran firman yang kita akan ambil bertitik dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Mari kita akan ikuti bersama dari pemberitaan firman Tuhan yang menjadi dasar penyerahan anak kita pada saat siang hari. Lukas 18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Injil Lukas 18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Lukas 18 ayat 15 sampai ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Yesus memberkati anak-anak. Terus, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. ya. Puji Tuhan, saudara. Dari ayat firman yang kita baca, kita bisa melihat satu reaksi yang datang dari pribadi Tuhan Yesus ketika murid-muridnya mencoba menghalang-halangi orang-orang tua yang membawa anak-anak kepadanya. Kalau di sini dikatakan Yesus memanggil murid-murid yang menghalang-halangi anak yang akan dibawa kepada Yesus. Tetapi kalau kita boleh, saudara bisa membaca di dalam kitab Injil Markus. Coba kita baca Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10. Coba kita baca ayat yang ke-14. Injil Markus 10 ayat yang ke-14. Ketika Yesus melihat hal itu, Ya. ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, Iya. jangan
Ketika Yesus melihat hal itu, hal mana yang dilihat oleh Yesus? Itulah murid-murid yang mencoba menghalang-halangi saudara sekalian untuk anak-anak itu dibawa kepada Yesus. Nah, ketika Yesus melihat murid-murid menghalang-halangi, bahkan memarahi orang tua yang akan membawa anak-anaknya, yang akan membawa bayinya kepada pribadi Yesus. Yesus, saudara sekalian, tidak hanya memanggil, tapi di dalam ayat ini saudara sekalian menyatakan bahwa Yesus marah terhadap mereka yang menghalang-halangi. Terus ayat yang ke saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, yang ke 16, ayat yang 16. lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya, coba kita perhatikan dua ayat yang sudah kita baca. Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 17. Kemudian Markus 10 ayat yang ke-14 dan yang ke-16. Dari Markus 10 ayat yang ke-14 kita melihat sikap tegas yang ditunjukkan saudara sekalian dalam kemarahan kepada pribadi, bahkan murid-murid yang mencoba menghalang-halangi untuk orang tua membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Tuhan melihat begitu marah. Kenapa Tuhan marah? Kenapa Tuhan marah? Apa alasannya dia marah? Alasan dia marah bisa kita lihat pada ayat yang ke-16. Begitu anak-anak itu, bayi-bayi itu dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Yesus yang pertama dikerjakan oleh Yesus adalah memeluk anak-anak itu. Dan kemudian Tuhan menumpangkan tangan atas anak-anak itu dan memberkati mereka. Ini alasan kenapa marah. Kenapa Yesus marah kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan menginginkan untuk segera memeluk anak-anak, memeluk wanita kita. Apa pengertian memeluk? Memeluk itu saudara sekali menunjuk kepada suasana perdamaian. Dan ini dibuktikan dalam gerak kehidupan kita. Ketika kita bersalah, saudara, ada kesalahan paham, ada saudara bersih tegang pada waktu-waktu saudara tertentu. Dan ketika kita ingin saudara sekalian memperbaiki hubungan kita, menyelesaikan kesalahpahaman, menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara kita, yang banyak kali kita kerjakan adalah kita saling berpelukan satu dengan yang lain. Maafkan aku sudah salah, aku sudah kasar. Jadi keinginan saudara Tuhan memeluk anak-anak yang dibawa kepadanya. Ini sedang menuju sikap Tuhan yang ini segera saudara sekalian hidup dalam perdamaian dengan buah nikah yang Tuhan karuniakan dalam perjalanan nikah rumah tangga kita. Tuhan ingin hidup dalam perdamaian kepada setiap umatnya. Saudara-saudara, pada waktu sedini mungkin Tuhan ingin hidup dalam suasana perdamaian sejak kehidupan kita masih sebagai seorang bangsa. Dan kerinduannya untuk berdamai dengan kehidupan kita banyak kali kita lihat, banyak kali saudara kita bisa melihat dari pernyataan-pernyataan firman.
kerasa lagi. Tuhan katakan demikian. Ketika hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Artinya ketika sudah ada firman yang menyatakan salah, yang menegur kehidupan kita, kita harus segera memberikan respon yang positif. Bagaimana caranya? Kita harus mengaku kesalahan, dosa dan pelanggaran yang sudah kita buat. Supaya dengan itu Tuhan menyingkirkan kesalahan, dosa dan pelanggaran kita lewat pengampunan dan penyucian yang dikerjakannya, supaya kita kembali hidup dalam suasana perdamaian. Hari ini jika engkau mendengarkan suara yang keraskan hati, artinya Tuhan ingin sesegera mungkin kita atau hidup dalam perdamaian dengan kita. Dan ridho hati yang selalu berdamai dengan kita ditunjuk dalam sikap tegasnya ketika orang-orang yang akan membawa bayi-bayi, anak-anak datang kepada Yesus, murid-murid memarahi, murid-murid menghalang-halangi tindakan tegas yang Yesus kerjakan. Mereka atau Tuhan memanggil murid-muridnya yang menghalang-halangi, dan kemudian Tuhan tidak hanya memanggil, tapi Tuhan memarahi mereka. Akan bagaimana? Karena dia ingin segera memeluk anak-anak. Artinya Tuhan ingin segera hidup dalam perdamaian dengan anak-anak kita, dengan buah nikah kita. Jadi kita orang tua, jangan tahan untuk kita menyerahkan anak. Jangan berlama-lama. Kalau kita berlama-lama, satu nikah belum beres, jadi nanti kalau saya serahkan anak, nanti pasti kita bilang bereskan nikah dulu, baru serahkan anak. Terus kita ketika kita bertindak seperti ini, perilaku kita, perbuatan kita sama seperti murid-murid yang menghalang-halangi anak-anak datang kepada kita. Akan berhadapan dengan amarah atau murka Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, jika Tuhan sudah mengampuni akan buah-buah nikah dalam kehidupan kita, jangan berlama-lama untuk kita bawa kepada Tuhan, supaya Tuhan segera memeluk. Artinya Tuhan segera hidup dalam perdamaian dengan anak kita. Kemudian langkah yang kedua, setelah Tuhan hidup berdamai dengan anak-anak yang kita bawa kepadanya, dia peluk anak-anak kita kepada yang kita bawa datang kepadanya, maka selanjutnya Tuhan akan menurunkan berkat kepada anak-anak kita. Amin, saudara. Amin. Kalau sudah berdamai, dosa pelanggaran yang diwarisi dari orang tua dipatahkan, disucikan, disingkirkan dari kehidupan anak-anak itu, maka tidak ada penghalang yang bisa menghalang-halangi anak-anak kita mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Berkat itu akan ditemukan. Haleluya. Jadi ini anak kita bawa ke rumah Tuhan untuk diserahkan. Tujuannya pertama, supaya anak kita segera hidup dalam perdamaian dengan Tuhan, dan supaya anak kita hidup bertumbuh dalam berkat dan janji Tuhan. Itu tujuan. Nah sekarang, saudara sekalian, apa yang akan diterima oleh anak yang sudah kita bawa dan serahkan kepada Tuhan? Apa yang Tuhan, atau apa yang akan diterima oleh anak-anak yang kita serahkan kepada Tuhan? Mari kita buka di dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-10. Injil Matius 18 ayat yang ke-10. Mari kita lihat hal yang pertama yang akan diterima oleh anak-anak kita ketika anak kita bawa kepada Tuhan. Injil Matius 18 ayat yang ke-10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Coba saudara sekalian, ketika anak-anak kecil yang Tuhan karuniakan, bayi yang Tuhan karuniakan dalam nikah kita bawa ke hadapan hadirat Tuhan lewat
yang dikawal oleh malaikat-malaikatnya. Perhatikan, dia tumbuh dalam awasan malaikat, sehingga orang tua tidak perlu takut dan khawatir. Kalau setiap saat ada jadwal ibadah untuk kita bisa serba hadir dalam satu ibadah dan persekutuan. Jangan takut kepada anak kita. Jangan sampai nanti anak saya masuk angin. Jangan sampai anak saya nanti sakit. Saya katakan mari, dengan anak yang berkarya kita tetap bisa. Jangan bertempat ibadah, takut dan setia dan perkembangan dan gairah dan semangat yang terus berkembang. Maka perlindungan sempurna dari malaikat yang diputus oleh Allah untuk melindungi dan mengawasi pertumbuhan anak kita akan semakin kita rasakan. Saudara sekalian, akan semakin kita saksikan kebenaran perlindungan itu. Tapi kalau kemudian gara-gara anak kita sering mengorbankan ibadah dan pelayanan, jangan sampai saudara anak kita kehilangan perlindungan yang datangnya dari malaikat. Bawa anak-anak kita setiap saat sudah di dalam rumah Tuhan untuk terus hidup dalam pengawasan malaikat. Hari-hari ini sudah hal yang membatasi anak kita karena situasi virus corona, ya. Tetapi di hari yang akan datang, ketika kita sudah dinyatakan bebas, sekalipun dituding sudah berada dalam zona hijau, tetapi anak-anak masih di terus sekali kewajiban untuk tetap tinggal di rumah. Di hari yang akan datang, jangan ada yang mencoba menahan kalau anak-anak mau ikut ibadah di dalam rumah Tuhan. Hanya perlu ditertibkan. Sungguh-sungguh anak-anak yang dikaruniakan Tuhan benar-benar akan bertumbuh dalam pengawasan malaikat. Jadi ketika anak kita dibawa ke dalam tangan Tuhan, Tuhan tidak pandang rendah anak kita, tidak sepelekan anak kita, tapi Tuhan akan menaruh perhatian ekstra kepada anak kita dengan memberikan malaikatnya senantiasa menghadap kehidupan anak kita, melihat kehidupan anak kita, dan terus saudara sekalian mengawasi oleh perintah dan komando dari Allah di surga. Awasi dan monitor terus sehingga perlu takut khawatir terhadap apapun yang sedang terjadi di muka bumi. Kalau kita yakin anak kita berada dalam pengawasan jadi selain Tuhan segera berdamai menurunkan berkat, ternyata ketika kita membawa anak kita, Tuhan akan pandang anak kita bukan menjadi sesuatu yang rendah. Ketika ada orang yang merendahkan anak-anak, Tuhan ambil menyatakan seperti jangan pandang rendah anak-anak itu. Jangan pandang rendah. Jangan pandang rendah berarti anak kita ini dipandang mulia, dipandang istimewa oleh anak. Apa terjadi ketika kita bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan lewat penyerahan seperti yang terjadi pada saat ini? Karena kita istimewa, Tuhan kirimkan pengawal untuk mengawal dan mengawasi anak kita, yaitu malaikat. Dan bukan lebih daripada itu. Ketika anak-anak kita bawa ke dalam tangan Tuhan, bukan saja Tuhan tetapkan malaikat untuk awal, tetapi pada saat pengumpulan tangan Tuhan melahirkan kuasa kepada anak kita untuk apa? Untuk bisa menaklukkan segala musuh, godaan tawaran dunia. Di mana ayatnya? Mazmur 8 ayat yang ketiga. Coba Mazmur 8 ayat yang ketiga. Mazmur 8 ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Coba perhatikan ini. Kapan aliran kuasa diturunkan, diletakkan oleh Tuhan pada mulut atau pada kehidupan anak-anak kita, yaitu pada saat anak kita
di hadapan hadirat Tuhan dan di hadapan sidang jemaat dalam suatu acara penyerahan anak. Ketika tangan seorang hamba Tuhan tertumpang dalam kehidupan anak, Tuhan melahirkan kekuatan kuasa. Untuk apa kekuatan kuasa itu dialihkan dalam kehidupan anak kita? Supaya anak-anak kekasih kita memiliki kuasa. Kuasa itu apa? Menaklukkan segala lawan, menaklukkan segala musuh. Salah satu musuh yang menjadi musuh, ingat musuh yang anak kita adalah sakit penyakit yang bisa terus sekali menghambat pada tumbuhan anak kita. Ketika anak kita bawa ke dalam tangan Tuhan, serahkan kepada Tuhan, aliran kuasa mengalir. Ketika anak kita sakit, penyakit itu tidak akan menghalangi pertumbuhan anak. Karena apa? Di dalam diri anak kita ada aliran kuasa. Amin, saudara. Ada aliran kuasa untuk mengalahkan. Nanti kita bertumbuh menjadi anak-anak. Mungkin ada para bahaya, ancaman-ancaman kecelakaan. Karena anak-anak kita mungkin anak-anak yang termasuk super aktif. Tiba-tiba tahu di jalan. Tapi kalau anak kita sudah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, mungkin ada para bahaya, tapi tidak bisa membinasakan atau tidak bisa mengancam jiwa anak kita. Amin, saudara. Karena apa? Karena ada kekuatan kuasa yang bisa mengalahkan semua musuh atau ancaman yang datang mengancam kehidupan buah diri kita. Siang hari ini kita akan bersama berdoa dan menyerahkan anak kasih kita. Oleh sebab itu, pada dua orang tua, angkat hati dengan sungguh-sungguh dan mohon kepada Tuhan agar apa yang dinyatakan di dalam firman-Nya itu akan terjadi dan digenapi kepada anak kasih. Suasana apa yang dijanjikan oleh Tuhan, haleluya, akan benar-benar menjadi hal yang real dan dinikmati oleh Tuhan dalam membina anak kasih yang Tuhan sudah karuniakan dalam langkah-langkah biranya. Para imam-imam, saya berharap bisa segera mengambil tempat di belakang daripada sepasang suami istri. Bapak berlutut, mama tetap gendong anak, dan kita akan angkat satu pujian pelayan dan imam-imam. Mari ambil tempat di belakang, kita akan bersama-sama berdoa untuk anak kasih kita. Usahkan anaknya. Hal
kekasih Sapa Felicia Stefani Tuhan. Namun sebelum tangan Bapamu tertumpang atas anak kekasih kami, bila Kau mengulurkan berkat Abraham, Ishak dan Israel, supaya bila tertumpangnya tangan Bapamu di atas kepala anak kekasih kami, pada akhirnya aliran kekuatan kuasa yang akan mendatangkan perdamaian, yang akan mendatangkan perlindungan berkat dan kekuatan kuasa dan kehidupan anak kekasih kami, Engkau akan turunkan di dalam kehidupan anak kekasih kami, sehingga anak kekasih kami akan bertumbuh dalam perdamaian dengan Engkau, berjalan dalam kuasa-Mu, sehingga dia sanggup untuk menaklukkan segala tantangan-tantangan yang datang untuk menghambat pertumbuhan anak kekasih kami secara baik. Terima kasih Tuhan, di hadapan sedang jemaat-Mu dan di hadapan hadirat semua sidang jemaat, bahkan foto yang ada anak-anak saudara, kita harapkan anak kekasih di hadapan sedang jemaat dan di hadapan hadirat Tuhan pada hari ini. Anak kekasih Sapa Felicia Stefani, saya serahkan Engkau di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan bagi Yesus Kristus yang akan memelihara, yang akan mengasuh, yang akan lalu mengawasi kehidupanmu saat ini sampai engkau tumbuh dewasa dan sampai engkau kembali kepada Tuhan, sebab engkau dari sana datangnya dan engkau akan kembali ke sana, kembali kepada pangkuan Tuhan. Kami serahkan engkau di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, pemelihara jiwa dan pengayom sempurna. Diserahkan engkau hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sudah membawa kehidupan anak kekasih kami pada siang hari ini, sehingga anak kekasih kami hidup dalam perdamaian dengan Engkau. Segala pekerjaan kuasa setan dalam bentuk apapun yang mencoba menghalangi pertumbuhan anak kekasih kami batalkan Engkau, kami tolak keluar kekuatan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Yesus berkuasa hancurkan semuanya, biar kekuatan kuasa-Mu yang sepenuhnya tinggal dalam kehidupan anak kekasih kami. Kepada dua orang tua juga berikan hikmat marifat-Mu dalam mendidik dan besarkan anak kekasih kami. Kami akan segera juga mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi kami semua. Ini doa kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan bagi Yesus Kristus. Sekali lagi kami serahkan anak kekasih kami dalam tangan-Mu dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran kebesaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Imam besar kepala gereja, mempelai gereja saudara saya mengasihi kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan dulu buat berkata. Puji Tuhan, saudara, kita bisa melihat anak kekasih yang diserahkan lewat layar multimedia yang ada. Ini merupakan langkah awal bagi kehidupan kita. Saya ingin nanti sudah dihadiri ke depan lebih lengkap lagi. Mungkin anak ditampilkan kedua orang tua dan kemudian bisa ditayangkan secara khusus supaya kita bisa melihat saudara anak-anak kekasih dan keluarga yang sedang berbahagia. Kita bisa memberikan ucapan-ucapan dan lain sebagainya. Itu yang kita akan kerjakan di hari yang akan datang. Sebelum kembali, kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita sesuaikan dengan situasi. Sebab saudara sekalian, kita tidak mau menjadi batu sandungan dan sorotan karena ibadah yang kita kerjakan seringkali dikatakan mungkin terlalu lama dan seterusnya. Mari kita akan segera saudara sekalian kembali kepada pemberitaan firman Tuhan. Dan pada siang hari ini saya ingin mengajak kita kembali untuk melihat kehidupan dari Yusuf. Karena ia dipandang sebagai pribadi yang teristimewa di antara semua saudaranya. Dan kemudian ia dipandang layak untuk saudara sekalian menerima karunia sulung dari Allah kepada kehidupannya, untuk saudara sekalian
yang sebenarnya itulah Ruben. Nah, siang hari ini saya ingin mengajak kita lihat kembali bahwa Yusuf adalah pribadi yang benar-benar diperhitungkan sebagai sosok yang istimewa oleh Allah. Coba kita kembali dalam Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang ke-26. Kita kembali pada kitab Kejadian pasal 49 ayat yang ke-26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Ulangi. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yang ia paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Terus semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Situlah. Coba kita perhatikan. Pribadi Yusuf dipandang oleh Allah sebagai pribadi yang teristimewa dibanding semua saudaranya yang lain. Bahkan dibanding dengan Ruben yang notabene ia adalah anak sulung. Perhatikan, seharusnya Ruben lah saudara sekalian yang dipandang teristimewa. Kenapa? Sebab kita tahu bersama dalam pribadi anak sulung ada tanda ketebusan. Dalam pribadi anak sulung ada tanda pemutusan. Jadi anak sulung adalah anak yang saudara sekalian telah mengalami satu proses penebusan. Anak sulung adalah anak yang dikuduskan dan dikhususkan bagi Allah. Untuk apa dikhususkan dan dikuduskan? Untuk menjalankan tugas, yaitu menjadi perantara perdamaian, menjadi alat yang memperdamaikan antara Allah dan umatnya. Kenapa? Sebab sebelum Lewi ditunjuk untuk menjadi imam-imam yang menjadi pengantara antara Allah dan umatnya, memperdamaikan Allah dan umatnya. Anak sulung itu dulu diberikan kepercayaan memegang jabatan. Lalu diangkat, supaya diangkat, ditetapkan, ditunjuk untuk menggantikan posisi anak sulung. Harusnya Ruben yang dipandang istimewa, tapi kenapa Yusuf? Kenapa Yusuf yang dipandang istimewa? Coba penjelasan yang lain lagi, kita ulangan 33 ayat 16. Ini pernyataan yang sama. Yusuf itu orang yang teristimewa. Kalau satu ayat saja mungkin kita kurang yakin kalau Yusuf ini adalah orang teristimewa. Tetapi coba kita baca dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 16. Ulangan 33 ayat 16. Apa kata firman di sana? Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri, biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Yusuf dipandang sebagai pribadi yang teristimewa. Dan karena dipandang sebagai pribadi yang teristimewa, maka Allah sudah terus memandang Yusuf sebagai pribadi yang pantas, sebagai pribadi yang layak untuk menerima kasih karunia
berbicara tentang karunia surga, itu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai anak sulung sebelum masa imamat yang ditunjuk oleh Tuhan dari surga ini untuk menggantikan posisi anak sulung. Anak sulung di sini berkaitan dengan jabatan pelayanan, alat perdamaian yang Tuhan tetapkan untuk menjadi pendamai antara umat Tuhan dan pribadi Allah. Nah, hari ini saya berharap setiap pribadi kita yang hadir adalah pribadi-pribadi yang akan dimandang oleh Tuhan sebagai pribadi yang teristimewa, sehingga jabatan sulung yang sama dengan jabatan imam-imam akan diberikan, dikaruniakan kepada kehidupan kita, sehingga dalam langkah kehidupan kita sudah di hari ini kita bukan menjadi pribadi yang pasif, kita bukan menjadi pribadi yang hanya puas menjadi pengunjung setiap gereja, tapi dia berjuang untuk bisa menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat perdamaian. Kita melibatkan diri secara aktif menjadi imam-imam yang melayani. Mari kita berjuang bersama untuk benar-benar bisa memposisikan diri kita, untuk bisa mempersiapkan diri kita menerima karunia surga dalam kehidupan kita. Sebab tanpa kita menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai imam-imam menerima karunia surga, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab hanya pelayanan yang ditandai dengan kesulungan, yang didasari dengan kesulungan, yang akan membawa kehidupan kita bisa terdaftar bahkan masuk dalam kerajaan surga. Ayat yang sudah saya sampaikan bahwa karunia surga ketika kita gunakan untuk saudara sekalian melakukan suatu aktivitas pelayanan, maka nama kita akan terdaftar dalam kerajaan surga. Bahkan kita akan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, supaya kehidupan kita dipandang teristimewa di hadapan Tuhan dan terpandang kita layak menerima karunia surga, menerima jabatan pelayanan dalam tata kehidupan kita, maka saudara sekalian, kehidupan kita harus memiliki sikap dan perilaku yang sama dengan Yusuf. Apa yang membuat Yusuf dipandang sebagai pribadi yang teristimewa? Mari kita lihat, saudara, yang membuat Yusuf dipandang sebagai pribadi yang teristimewa dalam saudara sekalian Kejadian yang ke-37 ayat 2. Kejadian 37 ayat yang kedua. Mari, ini sudah saya sampaikan. Saya ingin refresh, mengajak kita refresh supaya pikiran kita disegarkan kembali, supaya dalam langkah kehidupan kita sekali lagi akan ada dorongan yang kuat untuk kita tidak hanya menjadi pengunjung gereja, tapi aktif dalam satu pergerakan pembangunan pembentukan tubuh Kristus. Kita menyerahkan diri untuk terlibat dalam satu aktivitas pelayanan, supaya kita dipandang layak, dipandang sebagai pribadi yang teristimewa untuk bisa menerima jabatan saudara sekalian pelayanan dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki sikap seperti Yusuf. Bagaimana sikap Yusuf? Mari kita lihat Kejadian 37 ayat yang kedua. Kejadian 37 ayat yang kedua, saudara. Inilah riwayat keturunan Yakub. Ya. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bila dan Sipa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Coba perhatikan, tatkala Yusuf berumur 17 tahun, Alkitab katakan jadi masih muda. Kenapa? Pada saat dia masih muda, apa yang dikerjain? Dia biasa mengembalakan kambing domba. Biasa mengembalakan kambing domba. Berarti saudara sekalian,
sejak masih muda membiasakan diri dalam suasana penggembala dari kalimat dengan kalimat biasa menggembalakan kambing domba. Menggembalakan kambing domba yang berarti dia berada dalam suasana penggembalaan. Nah ini, mari saya berseru kepada pemuda remaja sekalian, jadilah pribadi yang mencontoh perilaku sifat dari Yusuf. Sejak kita masih remaja, sejak kita saudaraku sekalian hidup sebagai seorang pemuda, mari kita membawa kehidupan kita untuk biasa berada dalam suasana penggembalaan. Sebab ketika kita saudaraku sekalian membiasakan diri dari sejak masih muda untuk terbiasa berada dalam suasana penggembalaan, sekali lagi pada akhirnya Tuhan akan memandang kehidupan kita ini sebagai orang yang teristimewa dari semua saudara-saudara kita yang ada di luar daripada suasana penggembalaan. Orang yang tekun dan setia dalam suasana penggembalaan akan dipandang istimewa. Tapi kalau kita berada di luar suasana penggembalaan, kita akan dipandang rendah dan tidak akan diperhitungkan oleh pribadi Tuhan. Tapi kalau kita setia berada dalam suasana penggembalaan, Tuhan akan pandang sebagai pribadi istimewa. Pada akhirnya Tuhan karuniakan jabatan pelayanan dalam langkah-langkah iman kita. Suasana penggembalaan kalau kita kaitkan dengan tabernakel itu terkena pada wilayah ruangan suci, di mana di sana ada 3 alat di dalamnya, yaitu meja roti, kaki dian dan mezbah domba. Itulah ibadah pokok yang harus kita tekuni dan tidak boleh kita lewatkan. Dengan ketekunan kita seharusnya mengikuti setiap ibadah pokok yang telah ditetapkan untuk kita kerjakan. Maka sudah lewat ibadah pokok yang kita tekuni, lewat kekuatan kuasa firman yang terus-terus sudah kita dengar, yang terus diperdengarkan kepada kehidupan kita, maka proses penyucian itu akan terjadi. Kehidupan kita akan diubah, disucikan, dan ketika proses penyucian terjadi, sekali lagi aku akan semakin dipandang istimewa oleh Tuhan. Maka saudara sekalian, Tuhan akan mempercayakan jabatan pelayanan dalam kehidupan kita. Mari kita kerja jabatan pelayanan ini di hari ini. Jangan hanya mengucap jabatan di muka bumi ini. Kalau kita mengejar jabatan yang dijanjikan oleh dunia ini, sekali lagi banyak kali karena jabatan yang kita kehendaki untuk kita dapat, saya katakan kepada saudara, tidak sedikit di antara kita yang memfitnah, menjatuhkan orang lain. Kita bertindak jahat, melakukan hal yang jahat kepada orang yang kita anggap bisa menjadi saingan berat kita. Kita bertindak, memfitnah, menebar sesuatu yang tidak terpuji. Bahkan kita cenderung hal-hal bersalah. Dan ketika itu terjadi, mungkin engkau dapat mendapatkan apa yang kau inginkan, yaitu jabatan atau kursi jabatan duniawi. Tetapi saya terlalu yakin dan percaya,
kalau dengan cara yang licik dan licik aku mendapatkan jabatan itu. Jabatan itu justru tidak akan membuat engkau tenang, akan membuat kehidupanmu dihinggapi perasaan bersalah, dihinggapi perasaan takut, dihinggapi perasaan khawatir dan lain sebagainya. Itu kan tidak bisa jabatan dunia. Tapi mari lewat kebenaran firman Tuhan siang hari ini dalam perjalanan pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan, mari kita berjuang mengejar jabatan rohani. Itulah jabatan pelayanan, itulah karunia sungguh yang Allah akan berikan kepada kita ketika kita mau bersama-sama berjuang membiasakan diri berada dalam suasana bergebar. Biasakan diri kita. Dan karena kebiasaan kita dalam suasana penggembalaan, suasana penggembalaan membentuk kehidupan kita lewat firman-firman pengajaran yang terus kita dengar. Kita disucikan, kita dikuduskan, kita digantikan jabatan yang Tuhan karuniakan. Itu jabatan rohani, jabatan pelayanan, agar semakin membuat engkau hidup dalam damai sejahtera Allah. Engkau akan semakin penuhi dengan suasana sorga dalam langkah-langkah kehidupanmu. Bahkan suasana surga akan mengikuti saudara sekalian kehidupanmu di mana kamu sedang menjalankan sebuah aktivitas pekerjaan. Mungkin di tempat itu dulunya kacau balau, ya, tetapi kita ada di sana karena kita tekun dalam pergembala. Suasana pergembala membentuk kehidupan kita. Sehingga kekuatan kuasa Tuhan menyertai dalam pekerjaan kita. Suasana surga akan tercipta di mana kita sedang melakukan aktivitas pekerjaan. Terbukti semuanya yang tadinya kacau menjadi begitu tertib dan teratur. Suasana kantor mungkin sudah bagian suasana yang gelap, ahli administrasi kacau, bahkan laporan-laporan kacau, sistem kerja kacau. Engkau ada di sana karena suasana surga dan penyertaan Allah menyertai langkah-langkah kehidupan, karena engkau adalah orang yang teristimewa di hadapan hadirat Tuhan. Semuanya akan menjadi baik, dan itu berarti engkau telah menjadi berkat dan perpanjangan tangan Allah untuk membereskan yang tidak beres yang ada pada lingkungan kerja kita. Dan dengan apa yang kita kerjakan, Tuhan bukan nama kita yang dipermuliakan, tapi Tuhan yang dipermuliakan. Kembali kepada firman Tuhan. Jadi sebelum hari ini yang kita hanya mengejar jabatan dunia, boleh mengejar jabatan dunia, dan memang harus boleh, tapi dalam meraihnya jangan menghalalkan segala cara. Ikuti irama daripada Tuhan, tekun dan setia dalam suasana penggembalaan, supaya suasana penggembalaan membentuk menyucikan kehidupan kita. Ketika kita dibawa dan dikaruniakan jabatan, kita menjadi terang, kita menjadi garam di sana, kita menjadi pribadi yang menjadi alat perdamaian. Tadinya ada kecurigaan, tadinya ada seteruan teman, semuanya akan menjadi baik ketika kita berada di sana. Kemudian mari kita akan lihat kenapa Yusuf dipandang sebagai pribadi yang teristimewa. Pertama, karena Yusuf membiasakan diri dalam suasana penggembalaan sejak masa mudanya, supaya kita bisa menjadi pribadi yang pada teristimewa oleh Tuhan. Ayo, sejak masih muda, sejak masih remaja, kita mau belajar untuk membiasakan diri dalam suasana penggembalaan, supaya suasana penggembalaan itu membentuk kehidupan kita, menyucikan kita, sehingga langkah-langkah kehidupan kita seluruhnya akan sudah berada dalam suasana kerajaan
So, kemana kita pergi, kita akan menjadi alat perdamaian daripada Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya, kenapa Yusuf ini dimandang sebagai pribadi yang istimewa. Pertama, karena Yusuf membiasakan diri, saudara sekalian, dalam suasana pembelaan. Dan perhatikan, dalam suasana pembelaan itu, ternyata suasana pembelaan itu membentuk kehidupan Yusuf, membentuk karakter Yusuf. Dan pada suasana pembelaan yang membentuk karakter hidupnya, Yusuf dibentuk menjadi pribadi yang radikal terhadap saudara sekalian, kehidupannya yang berpegang dalam kebenaran. Yusuf jadi pribadi yang radikal dalam menolak perbuatan dosa. Coba kita akan buktikan sudah dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-9. Kejadian 39 ayat yang ke-9. Mari segera. Kejadian 39 ayat yang ke-9. Mari kita lihat. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, Ya. dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, Terus sebab engkau istrinya. Bagaimana tekan ayat ini? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan, suasana pembelaan membentuk karakter Yusuf sehingga dia menjadi pribadi yang radikal untuk bisa menolak dan tidak kompromi dengan dosa. Sekalipun saudara sekalian, pada waktu saudara Yusuf kalau mau berbuat dosa, keamanan dan rahasia dosa itu terjamin. Tidak ada seorang pun yang ada di rumah pada waktu itu. Rahasianya terjamin. Aman. Tidak mungkin ada orang. Tidak mungkin ada yang tahu. Tetapi sekalipun amanannya terjamin, Yusuf tetap tidak mau melakukan perbuatan dosa. Sekalipun kalau seandainya pada waktu itu Yusuf menuruti istri Potifar dan Yusuf melakukan satu perbuatan dosa, Yusuf akan mendapatkan keuntungan. Otomatis dia akan mendapatkan fasilitas yang lebih, bahkan mungkin uang yang melimpah. Karena hati istri Potifar begitu terpikat kepada Yusuf, sehingga tidak menutup kemungkinan apapun yang diminta oleh Yusuf akan diberikan. Tapi Yusuf tetap tidak mau melakukan perbuatan dosa, sekalipun ketika yang melakukan dosa itu ada keuntungan yang didapat. Bahkan perhatikan, ketika Yusuf saudara sekalian diancam, kalau kamu tidak mau tidur dengan saya, maju sudah tekan. Kalau enggak, kalau tidak mau berbuat dosa, saya laporkan ke suami saya. Saya akan cerita jahat banget ke suami saya, supaya kau berbicara. Ada ancaman yang bisa mengancam dan mengantar Yusuf ke dalam kejahatan. Tetapi perhatikan, Yusuf tetap menolak untuk berbuat dosa. Ini membuktikan bahwa suasana pembelaan membentuk kehidupan Yusuf. Suasana pembelaan memproses Yusuf untuk menjadi pribadi yang hidup kudus di hadapan hadirat Allah. Dan memang Yusuf terbentuk menjadi pribadi
benar dan kudus. Bukti real didapatkan. Yusuf menolak segala macam bentuk perbuatan dosa, sekalipun keamanannya terjamin, sekalipun dia mendapatkan keuntungan dari itu, sekalipun ada ancaman, dan pada akhirnya memang Yusuf dipenjara karena komitmennya untuk tidak mau melakukan perbuatan dosa. Yusuf dipenjara. Tapi saudara sekalian, penjara sudah tidak membuat Yusuf meninggalkan kebenaran dan kekudusan hidupnya. Oleh sebab itu Tuhan pandang dia sebagai pribadi yang teristimewa. Baru hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biasakan kehidupan kita bersama untuk berada dalam suasana penggebaran. Dan biarlah dalam suasana penggebaran yang kita tekuni, kita biarkan firman Allah, haleluya, untuk terus membentuk kehidupan kita, menyuci kuduskan kehidupan kita, supaya kehidupan kita benar-benar akan terus berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Kita akan diberikan kekuatan untuk menolak segala tawaran dosa dalam rangka kehidupan kita, supaya kita tidak bisa mampu menolak. Ketika kita mampu menolak segala tawaran dosa, maka engkau akan benar-benar dipandang sebagai pribadi yang istimewa. Mungkin karena engkau menolak untuk berbuat dosa, karena di lingkunganmu semuanya telah melakukan praktek dosa. Dosa menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup, sehingga ketika engkau menolak untuk berbuat dosa, engkau mendapatkan penghukuman seperti Yusuf. Mungkin kau dikucilkan karena kau dianggap sok suci, engkau dimusuhi. Tetapi kalau kau tetap berpegang kepada kebenaran, maka sekali waktu kelak, sebagaimana dari penjara Tuhan mengangkat Yusuf, maka kehidupan kita pun akan mengalami pengalaman hidup yang sama. Mungkin hari ini kau dimusuh, engkau tidak mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat dosa dengan melakukan cara untuk memperoleh jabatan yang mereka inginkan. Engkau tetap berada dalam kebenaranmu, engkau tetap setia dalam suasana penggebaran, terus-menerus disucikan, berjalan dalam kebenaran dan kesucian. Mungkin gerak kehidupanmu serasa begitu sempit karena lingkungan yang memusuhi kita. Kita dilakukan secara diskriminasi, atau mereka bertindak diskriminasi kepada kehidupan kita. Tetapi kalau tetap memiliki sikap seperti Yusuf, setia dalam suasana penggebaran hari ini, dan suasana penggebaran adalah firman pengajaran yang terus disampaikan, mensuci kuduskan kehidupan kita. Kita dipandang sebagai orang yang teristimewa dari kesesakan yang kau alami hari ini. Tuhan akan angkat demikian tinggi seperti kehidupan Yusuf, diangkat demikian tinggi menjadi penguasa Mesir, orang kedua yang berkuasa Mesir. Mari saudara sekalian, perhatikan firman Tuhan. Jangan kita memperoleh jabatan dengan cara-cara yang duniawi, lakukan kejahatan, memfitnah, dan lain sebagainya. Tapi bila jabatan yang kita peroleh karena kita dipandang sebagai pribadi yang teristimewa oleh Tuhan, karena setia dalam kebenaran, firman kebenaran ini sekali hidup, engkau tidak akan lagi dikaruniakan jabatan duniawi. Terlebih istimewa, engkau akan diberikan jabatan-jabatan yang rohani untuk kehidupan kita bisa bersama terlibat secara aktif dalam pergerakan, pelayanan, dan pengiringan kita kepada Tuhan.
Selanjutnya suasana penggembalaan tidak hanya membuat Yusuf radikal untuk menolak dosa, untuk tidak hidup di dalam dosa, untuk tidak terjerumus dalam dosa, tetapi suasana penggembalaan membuat kehidupan Yusuf mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Coba kita lihat Kejadian 46 ayat 1 sampai 15. Baca dengan cepat. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Ayat 12, langsung ayat 12. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Coba perhatikan saudara, penggembalaan membentuk karakter Yusuf menjadi pribadi yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Yusuf memperkenalkan diri kepada saudaranya, perhatikan pada ayat yang kita baca, saudara-saudara takut. Wah, jangan sampai ini Yusuf sebenarnya. Dulu kan kita sudah masuk ambil subuh, kita angkat kembali, kita jual. Dan ingat saudara, segala kejahatan yang pernah di saudara sekalian lakukan mereka kepada Yusuf. Dan kalau kita melihat saudara pada ayat yang sudah kita baca tadi, Yusuf memperkenalkan diri dan kemudian mengingatkan bahwa engkau sudah menjual aku. Tetapi engkau menjual aku itu karena itu adalah ketetapan, itu adalah rencana Allah supaya aku mendahului kalian untuk mempersiapkan segala sesuatu supaya kehidupan kalian tetap terpelihara di masa kelaparan ini. Dan kemudian ayat yang ke-15 tadi, Yusuf memeluk dan mencium semua saudara. Saudara gimana? Saudara yang telah berbuat jahat kepadanya, yang sudah masukkan dia ke dalam sumur, yang sudah menjual dia kepada pedagang atau saudagar Mesir, dan kemudian saudagar Mesir menjual kehidupan Yusuf kepada Potifar. Kepada mereka yang sudah berbuat jahat kepadanya, Yusuf tidak merancang untuk membalas kejahatan itu. Tetapi kepada yang telah berbuat jahat, Yusuf menyatakan diri dan dia bertindak dengan penuh kasih kepada saudara-saudara yang berbuat jahat kepadanya.
dengan memeluk dan mencium saudara-saudara. Pelukan dan jawaban Yusuf menuju pada satu kasih yang tulus dan bukan berpura-pura. Peluk cium daripada Yusuf menuju kasih yang benar-benar menyatakan bahwa dia tidak berdendam kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Karakter Yusuf terbentuk pada suasana pembala. Hari ini saudara sekalian, jika kita merindukan banyak orang peristiwa bertuhan yang pada akhirnya Tuhan akan memandang kita pantas untuk duduk berdampingan di dalam kerajaan-Nya. Biarlah suasana pembalaan yang terus kita ikuti dan tekuni hari ini membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang berkemampuan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin, saudara. Untuk membalas kebencian dengan kasih. Bagaimana? Coba kita periksa hidup kita mulai dari perjalanan keluarga kita. Mulai dari saya sebagai suami. Ketika istri mungkin melakukan suatu tindak kejahatan yang melukai, menyakiti, dapatkah kita sebagai suami tetap bisa membuka pintu pengampunan dan tetap begitu mengasihi istri? Bahkan ketika istri banyak kali menyakiti, lunturkah kasih kita, cinta kita kepada istri? Atau sebaliknya, semakin istri menunjukkan sikap hidup yang melukai, menyakiti, tidak tampil seperti yang diinginkan, diharapkan sebagai seorang laki-laki, mampukah kita lebih mengasihi dia? Tetap membuka hati dan menyatakan kasih lewat doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Kita berdoa mengangkat tangan kepada Tuhan. Engkau tahu betapa banyak kelemahan istriku, betapa banyak perkataan-perbuatan yang melukai hatiku. Kasihani dia Tuhan, ubah kehidupannya Tuhan, supaya seluruh perkataan dan perbuatannya adalah perkataan-perbuatan yang seirama dengan kehidupanmu, yang rindu dan semakin bersungguh-sungguh melayani. Saat ini kita bisa sikap ini ada dalam kehidupan kita tidak? Kalau berkurang dari perlakuan perkataan istri yang melukai hati kita, kita balas karena kita merasa kurang aja. Saya laki-laki, kau hidup dari saya, kau bikin saya begini. Kita selalu menyatakan beringasan, kekerasan, bahkan mungkin praktek kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam perjalanan hidup kita. Kalau ini terjadi, aku bukan orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Aku tidak terbentuk oleh kekuatan firman yang kau dapat dalam suasana pembalaan, sehingga menjadi suami yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas kejahatan dengan kebaikan. Mungkin yang tersiksa dan teraniaya hari ini adalah istri-istri, dan memang mayoritas wanita yang menjadi korban
peribahasa dan kejahatan seorang suami dan orang lain. Bagaimana ketika kita bicara? Bisa kita memiliki sifat seperti itu? Sama banyak masalah yang dihadapi ibu rumah tangga. Ada kekerasan suami yang diharapkan bisa menjadi teladan dan contoh, tapi ternyata tidak didapatkan teladan dan contoh, tetapi justru berbuat jahat. Tidak sedikit pukulan, caci maki yang membuat parah ibu rumah tangga mencurahkan air mata. Tapi mari malam atau siang hari kita lihat kebenaran firman, miliki sikap Yusuf, tetap alirkan kasih kepada suami yang stabil bekerja, akan hatimu dan doakan suami, maka bagaimana sebagai pribadi yang beristimewa Tuhan akan melakukan jabatan-jabatan dan dia akan senantiasa menurunkan suasana surga di dalam kehidupan, sehingga dalam pemandangan semua orang di sekeliling kita tidak menjadi kehidupan yang dipandang tidak bahagia, tapi karena kekuatan kuasa Allah yang terus menurunkan suasana surga dalam persoalan dan perlakuan sehebat apapun yang diperlakukan oleh suami kekasih, kita tetap bisa happy dan tetap bisa bahagia. Dan saya katakan, mari ibu-ibu jadilah korban yang berbahagia. Kalau bisa mengalami kekerasan dan perilaku buruk terhadap pribadi dan suami, jadilah korban yang berbahagia. Supaya kita jadi berkorban yang berbahagia gimana? Ketika kita mendapatkan perilaku yang jahat dan buruk dari suami kita, munculkan perasaan mengasihi dan berbelas kasihan. Kasihan, suami itu sudah pulang tak mau jadi orang Kristen, tapi dia masih seperti ini. Kasihan, kalau ibadah pelayanannya sia-sia. Ketika ada belas kasihan kepada suami yang jahat, kehidupan yang berlutut dia dapat Tuhan ubah suami. Dengan akhir mata, saya yakin dan percaya pada waktu yang ditetapkan Tuhan akan mampu mengubah suami. Amin. Amin. Saya tahu sebagaimana penderitaan ibu-ibu. Tidak sedikit masalah yang dibawa kepada pribadi dari rumah. Dan ketika kami menerima pengaduan, namun manusia kami terhancur dalam perasaan, sehingga kami suami istri ketika ada pribadi yang datang dengan air mata, kami suami istri juga turut menangis. Saya tahu berat para ibu, tapi saya mengibu jadilah korban yang berbahagia. Biar firman kekebalan menyucikan dan membentuk kehidupan, sehingga menjadi pribadi yang mampu untuk saudara sekalian tetap mengalirkan kasih kepada orang yang telah menyakiti dan berbuat jahat kepada kita. Maka sekali lagi engkau akan dipandang sebagai pribadi yang teristimewa di hadapan Tuhan. Coba, kenapa kita harus mengasihi musuh kita, orang yang telah melukai hati kita? Kenapa? Sebab itu perintah dan ketetapan. Mari coba lihat di dalam Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Roma 12 17 kan? Janganlah membalas kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi satu. Tetapi saudara sekalian, sekalipun semua orang telah menjahati engkau, tetaplah menunjukkan perbuatan baik, kelakuan
ayat 44. Sakit di sini. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, Ini berkata, dia datang dari pribadi Kristus, terus kasihilah musuhmu kasih musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. bagi mereka yang menganiaya. Berapa banyak ibu-ibu rumah tangga yang merasa teraniaya, yang sudah lama dianiaya. Pada hari ini firman Tuhan berkata, ya firman berkata bahwa untuk kehidupan sekarang berdoa teraniaya, engkau akan tetap mampu berdoa untuk orang yang sudah menganiaya. Dan katakanlah yang menganiaya itu adalah suami, tetaplah berdoa untuk suami. Kalau sudah teraniaya bersikap dan kelakuan dan seorang suami, jangan pernah ajar anak-anak kita untuk tidak hormat kepada suami atau ayahnya, tapi tetap ajar anak-anak kita mengasihi. Ajak mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, membawa suami yang sudah menganiaya kita serahkan kepada Tuhan agar berjamah mengubah kehidupannya. Jika ingin oleh Tuhan, engkau orang teristimewa, Tuhan akan karuniakan jabatan pelayanan dalam hidup. Bahkan Tuhan akan turunkan suasana kerajaan surga menyertai setiap langkah-langkah kehidupan. Hari ini saudara-saudara, siapa di antara kita yang sudah dijahati oleh sesama kita? Jangan membalas kesehatan kita kejahatan, tapi tetap tunjukkan kasih dan teruslah berdoa untuk orang yang sudah melukai bahkan menganiaya kehidupan. Engkau dipandang sebagai orang teristimewa, dikarenakan jabatan, dikarenakan karunia surga, dan olehnya engkau akan terdaftar dalam kerajaan surga. Engkau akan dipandang layak untuk masuk dalam kerajaan surga, memerintah bersama-sama dengan Dia dari kekal sampai kekal. Engkau akan dipandang layak menjadi pribadi yang bisa duduk berdampingan dalam singgasana kerajaan. Dia mempelai pria dan kita adalah mempelai wanita yang dikasihinya, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kasih yang begitu sempurna dari Kristus yang kita rasakan. Saudara, kita bersama pemerintah Dia di dalam kerajaannya, bersama dengan Dia dalam kerajaan yang kekal sampai kekal. Hubungan mempelai pria dan wanita jangan dikaitkan dengan hubungan biologis, sebab yang dimaksud dengan hubungan mempelai pria dan wanita surgawi adalah hubungan yang berbicara tentang hubungan antara Kristus dan umatnya dalam kasih yang mendalam bahkan sempurna. Kehidupan kita umatnya menerima curahan kasih perhatian pemeliharaan pribadi sempurna dari Kristus di dalam kerajaan surga, sehingga kita akan mengalami damai yang tidak bisa kita lukiskan dengan pikiran yang terbatas hari ini. Kita menikmati kebahagiaan sempurna dari